akan melanjutkan ke pembicara yang ketiga. Itu kita ada Ibu Rahmita Desmayanti, SHMH. Beliau merupakan konsultan KI dan juga akademisi dan seorang konsultan dan seorang partner di kantor SIP Art yang merupakan bagian daripada SIP Law Firm. Sebelum menyampaikan materi, mohon izin saya bacakan untuk cara singkat dari CV-nya. Bu Rahmita sempat mengikuti beberapa pelatihan, di mana salah satunya adalah pelatihan konsultan KI angkatan ke-7 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berkolaborasi dengan Universitas Jayabaya pada tahun 2013. Juga mengikuti pelatihan untuk Komisi Banding Merek yang diadakan oleh JICA, GICA yang bekerja sama dengan GPO. Selain pelatihan-pelatihan tersebut, beliau juga sempat tergabung dalam Law Office sebagai associate, sebagai dosen pada Universitas Trisakti, pernah juga menjadi IP konsultan dan sekarang dari tahun 2018 sampai dengan sekarang merupakan IP partner konsultan kekayaan intelektual pada kantor SIPR. Mungkin secara singkat demikian CV dari Ibu Rahmita. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Rahmita untuk menyampaikan materi. Terima kasih Mas Angga atas perkenalannya dan pembacaan CV-nya. Selamat sore kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Ini ada pemutaran video atau langsung saya pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta webinar. Kali ini kita bertemu lagi dalam webinar yang bertema perlindungan merek dan rahasia dagang untuk produk jamu di pasar nasional. Saya bernama Rahmita Desmayanti, merupakan partner dari SIPR. Materi yang akan saya paparkan kali ini berjudul lindungi identitas produk Anda. Sekarang bagaimana cara suatu produk itu mendapatkan perlindungan, ya? Pertama kita harus, para pelaku usaha itu harus mengidentifikasi produknya. Jadi produk yang ada di pasaran itu harus memiliki identitas. Ya, tujuannya apa? Suatu produk itu punya identitas. Yang pertama, sebagai pembeda dengan produk lain yang sejenis. Jadi produk lain misalnya dalam hal ini, kali ini kita bekerja sama dengan PP Jamu. Produk jamu yang jenisnya sama itu banyak, ya. Nah, karenanya para pelaku usaha, setiap produsen memerlukan identifikasi produk untuk supaya berbeda dengan produk sejenis lainnya. Lalu identitas produk ini diperlukan juga sebagai tanda pengenal, ya, tanda pengenal bagi produk yang ada di pasaran. Lalu yang ketiga, sebagai ciri khas dari produk yang diproduksi oleh suatu produsen tertentu. Manfaatnya antara lain, produk itu diketahui siapa produsennya. Nah, jadi seperti larutan misalnya, ya, larutan penyegar itu banyak. Nah, tapi karena adanya identifikasi, ya, maka setiap konsumen bisa tahu bahwa yang ada gambar hewannya itu siapa yang memproduksi produk ini. Nah, maka itu salah satu manfaatnya. Terus kalau konsumen mengetahui siapa produsennya, ya, maka konsumen akan mudah melakukan repeat buying terhadap produk yang sama. Dia akan bisa membeli lagi produk yang sama karena dia tahu identitas produk yang disuka itu. Lalu yang ketiga, untuk identitas produk ini, ya, juga untuk membuat produsen itu membuat standar kualitas yang sama terhadap setiap produksinya. Karena kalau nanti standar kualitasnya nggak sama, ya, konsumen akan merasa, wah yang ini nih biasanya enak, kenapa sekarang jadinya enggak? Nah, jadi dengan adanya identitas diharapkan produsen juga menjaga standar kualitas dan konsumen juga mengetahui kualitas dari produk yang dibelinya. Selanjutnya, bagaimana cara pelaku usaha memberi identitas terhadap produknya? Ya, identitas dalam produk itu bisa digunakan dengan memberi nama
yang melabeli produknya atau kita katakan memberi merek pada produknya. Ya, jadi misalnya nggak hanya larutan penyegar ya, misalnya jamu kunyit asam. Kunyit asam itu banyak yang memproduksi kunyit asam. Tapi apakah khasiatnya sama? Itu kan tergantung komponen yang dibuat di dalam minuman tersebut. Nah, sekarang supaya produk kita dikenal orang, ya kita harus memberi tadi identitas. Gimana caranya? Pergunakan merek. Bagaimana menggunakan merek? Walaupun ada label sangat sederhana, saudara gunakan ya nama saudara. Produsen misalnya punya anak 5, salah satu nama anak dia pakai, ya misalnya Wahyu herbal drink gitu ya. Dia dibuat dengan model sangat sederhana, ditempel di dalam kemasan minuman herbal tadi. Nah, itu salah satu cara memberi identitas produk, walaupun sederhana, tapi konsumen yang ingin membeli lagi produk tersebut tahu larutan mana atau minuman mana yang akan dia beli. Ya, jadi walaupun sangat sederhana labelnya, tapi itu penting. Tujuannya apa? Supaya masyarakat konsumen tahu nih, minuman yang saya suka ini yang buat siapa. Setelah produk itu diberi identitas, ya, diberi identitas, diberi label, diberi nama, diberi merek, bagaimana untuk mendapatkan perlindungannya? Ya, cara perlindungan bisa didapatkan dengan mendaftarkan nama produk tadi. Ya, setelah membuat nama produk dengan kreasi sendiri, ya kreasi pelaku usaha sendiri, lalu nama produk tadi harus didaftarkan. Ya, kemana daftarnya? Pendaftaran dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ya, yang akan kita bahas selanjutnya. Perlindungan baru bisa didapatkan bagi pelaku usaha setelah merek itu tadi didaftarkan. Manfaatnya apa kalau mendaftarkan merek tadi? Ya, maka dia akan mendapatkan semua bentuk perlindungan sesuai undang-undang. Jika ada pihak yang membuat jamu palsu, ya, maka akan ada undang-undang yang melindungi. Jika ada yang menyamai, ya, misalnya palsu menggunakan merek yang sama tapi produknya beda, akan ada undang-undang berlapis yang menjadi pertanggungjawaban pelaku bisnis yang tidak legal tersebut, ya, itu manfaatnya. Nah, sekarang identitas suatu produk itu disebut dengan merek. Ya, identitas produk itu bisa kita katakan adalah memberi label dalam suatu produk, memberi label, memberi nama yang kita gunakan, yang bisa kita sebut juga memberi merek terhadap produk tersebut. Nah, merek sendiri di Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, ya, undang-undangnya bernama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Apa pengertiannya? Ya, pertama kita harus tahu dulu apa sih pengertian merek, sehingga ketika kita berusaha kita bisa membuat merek itu sesuai aturan yang ada di undang-undang. Ya, merek itu adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Bisa juga berbentuk suara, hologram, ya, atau kombinasi 2 atau lebih unsur tersebut yang tujuannya untuk membedakan barang dan atau jasa yang satu dengan yang diproduksi oleh satu orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Ya, jadi bisa kita rangkum bahwa merek itu dia wujudnya harus apa merek itu? Yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan dia bisa berupa gambar, bebas gambarnya apa saja,
pastikan ya bahwa gambar, logo, nama, kata, huruf yang saudara gunakan untuk mengidentifikasi produk saudara yang saudara pergunakan sebagai merek adalah tanda logo nama yang tidak dipergunakan oleh pihak lain. Ya, tidak dipergunakan oleh pihak lain, apalagi pihak lain yang mereknya sudah terdaftar. Ya, jadi syarat pertama untuk mendapatkan perlindungan itu adalah merek yang dipergunakan itu berbeda dengan merek yang sudah ada, yang sudah terdaftar. Ya, karena rezim perlindungan merek di Indonesia adalah konstitutif, ya, jadi hanya melindungi yang terdaftar. Kalau tidak terdaftar, tidak mendapatkan perlindungan. Kalau ada beberapa yang mendaftar, ya, misalnya mereknya sama, ada 3 merek dengan nama yang sangat mirip, ya, bagaimana menentukan siapa yang mendapatkan perlindungan? Dalam undang-undang merek ada yang dikenal dengan nama first to file. Ya, siapa yang mendaftarkan duluan, maka dialah yang mendapatkan perlindungan. Ya, oleh karenanya para pelaku usaha saya sangat menyarankan sebelum usaha itu berkembang menjadi besar, berkembang menjadi dikenal masyarakat dan digemari masyarakat, lindungi dulu nama merek produk saudara tersebut. Karena apa? Kalau saudara terlambat melakukan perlindungan, ada pihak lain tanpa hak melakukan pendaftaran terlebih dahulu, maka pihak lain itulah yang mendapatkan perlindungan karena sistemnya first to file tadi. Ya. Nah, jadi berkreasi sekreasi mungkin untuk membuat logo, kata, ya, nama yang bisa dipergunakan dalam produk saudara. Setelah membuat dengan kreasi sendiri, lalu daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, bagaimana cara pendaftaran? Ya, bagaimana cara pendaftaran? Nah, pendaftaran merek sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian. Ya, pendaftaran merek bisa perlindungan untuk nasional dan pendaftaran merek untuk perlindungan internasional. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah perlindungan merek yang nasional. Ya, pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proses pendaftaran. Bagaimana itu proses pendaftaran? Ya, proses pendaftaran itu yang pertama mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, siapa yang bisa melakukan pendaftaran ini? Pendaftaran bisa dilakukan oleh perorangan atau melalui konsultan. Pendaftaran saat ini dilakukan melalui online. Secara online, ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu sekarang pelayanannya melalui DJP online, ya. Jadi hampir semua proses pendaftaran itu secara online di website dgip.go.id. Bisa dilihat caranya, ya, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan proses pendaftaran tersebut. Selain mengisi formulir, juga ada data yang harus dilengkapi, dokumen yang harus dilengkapi pada saat proses pendaftaran, yang harus dilampirkan pada proses pendaftaran. Yang paling penting adalah pada saat proses pendaftaran, merek sudah jadi, nama mereknya sudah jadi, sudah ada label mereknya. Ya, karena itulah yang akan didaftarkan ke DJKI. Proses pendaftaran itu ya kalau bisa dibilang singkat, juga nggak terlalu singkat. Kalau dibilang lama, ya mungkin cukup lama, ya. Kalau dalam undang-undang menyebutkan 9 bulan selesai, ya, proses pendaftaran, mungkin realitanya bisa saya sebut paling cepat itu 1 tahun itu sudah cepat sekali.
Ya, mungkin range rata-ratanya yang umum adalah 1,5 sampai 2 tahun. Suatu permohonan pendaftaran merek dari awal masuk hingga sertifikat keluar. Nah, yang perlu diingat lagi, dalam proses pendaftaran merek, perlindungan itu dimulai ketika dokumen itu masuk ke dalam kantor merek. Ya, ketika kita submit permohonan pendaftaran dan lampirannya, maka pada saat itulah hitungan perlindungan itu sudah dimulai. Jadi perlindungan merek itu berlakunya 10 tahun. Ya, berlaku 10 tahun dimulai ketika dokumen sudah lengkap, sudah diterima ya oleh DJKI hingga 10 tahun ke depan. Bukan dari ketika sertifikat keluar. Karena tadi saat kita daftar sekarang tanggal 24 Mei ya, kita daftar sekarang tanggal 24 Mei. Sertifikat itu bisa keluar kita katakanlah 1,5 tahun ya, berarti baru keluar di bulan Oktober 2023. Nah, tapi perlindungan ya 10 tahun berlakunya perlindungan itu dari tanggal 24 Mei 2022. Ketika dokumen sudah masuk, apa yang akan terjadi ya dengan dokumen permohonan dan dokumen-dokumen tadi? Akan dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa merek ya. Pertama kelengkapan, kalau sudah lengkap maka akan terus kepada proses pemeriksaan. Permohonan masuk akan dilakukan pengumuman. Setelah pengumuman dilakukan proses pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini adalah pemeriksaan merek yang sesuai dengan pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi. Ya, indikasi geografi. Jadi yang dilihat dari merek tadi, pemeriksaan substantif itu memeriksa apakah merek yang diajukan ini sama nggak dengan merek yang sudah terdaftar. Merek yang diajukan ini apakah menyerupai ya dengan merek terkenal punya orang lain ya. Lalu merek yang didaftar ini logonya mirip nggak dengan mungkin dengan bendera bendera negara lain ya, atau tanda-tanda yang merupakan milik umum. Itu yang diperhatikan dalam proses pendaftaran merek. Makanya saya selalu tegaskan, buatlah merek itu merupakan kreasi sendiri supaya tidak bersentuhan dengan hal-hal yang tertulis di pasal 20 dan 21 yang menyebabkan merek tidak bisa didaftar dan ditolak. Yang paling utama adalah hindari merek itu sangat mirip dengan merek yang sudah ada. Ya, itu wajib itu dihindari. Merek itu mirip atau menyerupai ya, tidak memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar. Apalagi kalau merek terkenal. Ya, merek terkenal kita mau menyerupai supaya industri produksi kita juga ikut dikenal. Nah, itu nanti pada saat pemeriksaan substantif menyebabkan permohonan merek yang diajukan tidak lolos. Ya, jadi buatlah sekreasi mungkin. Nah, lalu dalam pemeriksaan substantif ini ada dua kemungkinan terhadap merek, diterima ya atau ditolak. Kalau ditolak akan kena yang namanya pemberitahuan berupa usul tolak, ya, usul tolak terhadap permohonan merek. Terhadap usul tolak ini pemohon harus menjawab, ya, pemohon harus menjawab. Kalau merek yang kita ajukan itu kena usul tolak, maka harus kita jawab. Kita jabarkan mengenai merek kita ini sebenarnya nggak sama loh dengan merek yang dikatakan oleh pemeriksa mirip. Kalau yang tidak mendapat usul tolak berarti mereknya smooth berjalan, dia akan diterima oleh kantor HAKI, di proses permohonan pendaftaran diterima dan akan keluar sertifikat. Tapi kalau yang kena usul tolak, dijawab dulu usul tolaknya. Kalau usul tolak ini sudah dijawab, ada dua kemungkinan, usul tolak diterima atau tetap ditolak. Kalau diterima, maka akan keluar sertifikat. Ya, tapi kalau usul tolak ini tidak diterima, jawaban atas usul tolak ini tidak diterima,
maka merek akan mendapatkan penolakan secara definitif. Ya, nah makanya bagi pelaku usaha sangat disarankan untuk membuat merek itu yang tidak bersinggungan dengan hal-hal yang dilarang ya. Jadi jangan menggunakan merek itu berupa kata umum. Jangan menggunakan merek yang menyerupai merek yang sudah ada. Jangan menggunakan merek yang sangat mirip dengan merek terkenal punya orang lain. Nah, jadi misalnya mereknya adalah kunyit asem, ya. Nah, maka jangan membuat nama jamunya adalah cairan kunyit asam. Nah, itu pasti akan ditolak karena itu merupakan keterangan dari produksinya sendiri. Itu nggak boleh. Ya, keterangan dari produksinya sendiri itu nggak boleh. Jadi berkreasi, sekreatif yang bisa dibuat. Ya, seperti ini tadi saya ada menemukan beberapa namanya ya, misalnya ada herbal drink. Saudara sebut herbal drinknya itu misalnya seperti Nyonya Menir ya, itu kan namanya nama kreasinya si pembuat jamu. Terus ada di sini jamu ya, jual jamu gitu, dikreasikan kata-katanya. Terus ada lagi di sini saya lihat ibu ya, jamu ibu, ada singkatannya nih. Nah, itu merupakan suatu yang kreasi. Itu ada juga nih ombe, homemade jamu ya. Nah, itu ada logonya, ada gambarnya ya. Nah, menghindari permohonan saudara ditolak. Ini juga ada jamu rahayu ya, mungkin itu berasal dari nama si pemilik ya, seperti itu. Jadi harus dikreasikan agar permohonan pendaftaran merek saudara itu diterima ya. Nah, kalau ternyata pendaftarannya nggak diterima, ditolak, apa yang bisa dilakukan ya? Bisa melakukan proses kalau ditolak sudah ditolak secara tetap, ada proses yaitu mengajukan permohonan ke Komisi Banding Merek. Di Komisi Banding Merek itu dalam permohonannya dan permohonan yang diajukan, saudara jabarkan lagi, jelaskan lagi bahwa merek itu nggak sama, beda nih dengan yang jadi dasar penolak ya. Nah, kalau ternyata diterima permohonannya, maka merek bisa tercatat, terdaftar. Tapi kalau sudah melalui komisi banding masih ditolak juga, ada upaya lagi yang bisa dilakukan, yaitu melakukan gugatan ke pengadilan niaga. Ya, di pengadilan niaga saudara bisa melakukan upaya terakhir ini di pengadilan niaga untuk mendapatkan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Ya, nah lalu untuk pendaftaran yang internasional, ya pendaftaran internasional itu dengan sistem yang dinamai Madrid Protocol. Ya, jadi Madrid Protocol itu mengatur pendaftaran merek secara internasional. Apakah kita harus pergi ke negara yang kita tuju? Misalnya industri jamu ini di ASEAN, ya di negara ASEAN. Itu pesat gitu ya. Apakah kita harus mendatangi semua negara ASEAN? Sekarang kan ASEAN ada 10 negara ya. Apakah 10 negara itu harus kita datangi? Minus Indonesia berarti 9. Ternyata tidak perlu. Selama negara itu masuk ke dalam negara yang meratifikasi Madrid Protocol, maka cukup dilakukan di Indonesia, merek saudara bisa terdaftar di beberapa negara. Ya, di beberapa negara tujuan yang saudara mau. Jadi saudara mau misalnya selain di Indonesia terdaftar di Singapura, di Malaysia, di Brunei misalnya. Ya, cukup dilakukan proses pendaftaran di Indonesia saja, ya melalui kantor DJKI Indonesia. Itu ada prosesnya. Ya, proses yang kita kenal dengan Madrid System tadi. Apa yang harus syaratnya ya, syarat untuk mendaftarkan melalui Madrid Protocol ini adalah merek saudara sudah terdaftar dulu di Indonesia.
Jadi sudah melalui tadi pendaftaran nasional sudah selesai, baru melakukan proses pendaftaran internasional dengan Madrid System. Cukup melakukan pendaftaran di Indonesia ya, dengan original office-nya adalah DJKI Indonesia ya, maka proses pendaftaran di negara tujuan yang diinginkan itu bisa dilakukan ya. Hanya mungkin perbedaan adalah dalam pembiayaan ya, tapi pembiayaannya jauh lebih murah dibandingkan kalau kita harus mendatangi semua negara tujuan yang kita mau itu sendiri-sendiri ya, jauh lebih murah. Jadi ada kurs hitungannya karena WIPO ya, kalau kita berbicara haki induknya adalah WIPO, adanya di Swiss, maka mata uangnya pakai mata uang Swiss ya. Jadi nanti ada kursnya berapa yang harus dibayar, itu setiap negara tujuan beda. Setiap negara tujuan yang mau saudara daftarkan untuk mendapatkan perlindungan di negara tersebut berbeda. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa dengan pendaftaran internasional melalui Madrid System ini lebih murah dibandingkan dengan mendaftar sebelum ada Madrid Protokol ya, kita harus datang ke semua negara satu-satu. Karena kalau kita datang ke negara satu-satu harus dengan konsultan negara yang ada di sana. Jadi nggak bisa pakai konsultan yang ada di Indonesia. Nah, Madrid Protokol System ini sangat membantu para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di luar negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut di dalam diskusi secara online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya pemaparan materi yang akan saya sampaikan, pentingnya identifikasi produk bagi pelaku usaha ya, karena memang untuk pembeda antara satu produk dengan produk yang lain yang produknya sejenis itu sangat penting ya, itu satu. Yang kedua, pendaftaran pendaftaran lebih dulu ya, itu juga penting ya. Jadi jangan sampai tadi Ibu Ketua menyampaikan bahwa ada 126 produk yang sangat laku tapi mereknya dimiliki oleh orang lain ya, itu sangat disayangkan. Nah, jadi bagi para pelaku usaha ya, industri minuman herbal, sebelum merunning produk keluar, budgetkan untuk melakukan proses pendaftaran merek ya, karena itu pelindung bagi usaha saudara, karena kita nggak tahu kapan usaha kita akan menjadi besar, apakah menjadi booming, apakah enggak, kita nggak tahu. Tapi lebih baik antisipasi. Pastikan kalau pelaku usaha berpikirnya yang positif, usaha kita pasti booming. Nah, sebelum ada pengekor gelap ya, yang mendaftarkan merek kita padahal dia nggak punya hak, dia bukan pemiliknya, maka daftarkan lebih dahulu merek saudara. Seperti itu sedikit tambahan dari saya. Dan untuk Madrid System mungkin ya, itu mempermudah pelaku usaha untuk go internasional, apalagi jamu kan kemungkinan go internasionalnya sangat besar ya, dengan masuk nominasi diajukan Indonesia ke UNESCO sebagai heritage yang dilindungi ya, maka pasaran dunia juga akan lebih mengenal minuman tradisional Indonesia. Jadi jangan sampai kalah dengan makanan-makanan tradisional Indonesia yang sudah mendunia. Nah, para pelaku usaha jamu sebelum jamunya mendunia, lindungi dulu nama usaha saudara. Seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Angga. Baik, terima kasih Bu Rahmita untuk pemaparan materi yang luar biasa detail ini ya. Untuk sebagai tambahan, Bu Rahmita juga pernah tergabung dalam Komisi Banding Merek pada DJKI, itu periode dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Makasih Bu Eci untuk kesempatan sharing ilmunya nih. Kayaknya banyak banget hal-hal yang soalnya detail ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih untuk dari materinya dari Bu Rahmita, jadi penting banget nih untuk mendaftarkan merek terlebih dahulu sebelum kegiatan produksi itu dilakukan. Walaupun merek itu hanya dibuat dengan label atau nama yang sangat sederhana, namun penting bagi pemilik merek, sesimpel apapun merek itu sebaiknya diperhatikan untuk ketentuan pasal 20 dan 21 tadi tentang merek seperti apa yang tidak boleh didaftarkan, tidak dapat diterima dan ditolak. Kira-kira seperti itu untuk pemaparan dari para pembicara kita sore hari ini.